Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proses isomerisasi pada kilang migas. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Afif Salaf Asidiki. Yang kedua, Nur Aini. Yang ketiga, Nisha Silvani. Dan yang keempat, Selva Mazareta. Topik atau pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama adalah isomerisasi pada kilang migas. Yang kedua, proses isomerisasi. Yang ketiga, peningkatan angka oktan. Dan yang keempat, diagram alir isomerisasi. Kita lanjut ke materi. Isomerisasi kilang migas. Isomerisasi adalah proses untuk menaikkan angka oktan pada produk minyak bumi. Pada proses isomerisasi memerlukan katalis seperti AlCl3 yang diaktifasi HCl dan katalis padat mengandung platina. Fungsi isomerisasi. Proses isomerisasi sangatlah penting untuk menghambat reaksi samping seperti perengkahan atau cracking dan pembentukan olefin. Prinsip isomerisasi. Pada dasarnya, prinsip isomerisasi yaitu kontak hidrokarbon dengan katalis di bawah tekanan sehingga menghasilkan reaksi yang berada pada kesetimbangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisha Silvani. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang proses isomerisasi. Berdasarkan prosesnya, isomerisasi dibagi menjadi dua, yaitu isomerisasi termis dan isomerisasi katalis. Isomerisasi termis merupakan dasar untuk mengembangkan isomerisasi katalitik. Dari poin pertama ini dapat kita simpulkan bahwa isomerisasi termis lebih duluan ditemukan dibandingkan dengan isomerisasi katalitik, sehingga isomerisasi termis dapat menjadi penopang atau faktor pendukung pada penemuan isomerisasi katalitik. Reaksi isotermis terjadi pada kondisi yang cukup tinggi, di mana suhu optimumnya mencapai 500–550 derajat Celcius dan tekanannya pada suhu 60–70 derajat Celcius. Kedua yaitu isomerisasi katalis. Isomerisasi katalis pada umumnya menggunakan katalis aluminium klorida atau AlCl3 dan katalis logam mulia. Katalis yang digunakan dapat berupa asam atau basa. Umumnya, katalis yang banyak digunakan adalah katalis bersifat asam. Hanya isomerisasi senyawa olefin yang menggunakan katalis yang bersifat basa. Berikut adalah reaksi-reaksi pemerolehan katalis, yang dimana kita akan menjelaskan isomerisasi dengan katalis aluminium klorida atau AlCl3, di mana AlCl3 ditambahkan dengan NaCl anhidrus, AlCl3 dengan bauksit, dan AlCl3 dilarutkan dalam SbCl3 yang dicairkan. Kemudian yaitu isomerisasi dengan katalis logam mulia, di mana katalisnya diperoleh dengan melakukan kombinasi cracking dan hidrogen katalis sebagai berikut: nikel dengan silika alumina, nikel dengan PT atau nikel platina. Peningkatan angka oktan proses isomerisasi. Proses isomerisasi pentana C5 dengan sirkulasi umpan dapat menaikkan angka oktan dari umpan RON 70 sampai 75 menjadi produk isomerat RON 92. Peningkatan angka oktan dari proses isomerisasi heksana C6 adalah lebih rendah daripada proses isomerisasi pertama C5 tersebut, yaitu sekitar 10–15 saja. Kenaikan angka oktan dari proses isomerisasi C5 atau C6 dipengaruhi oleh komposisi C5 dan C6 dari umpan nafta ringan. Isomerisasi heptana hanya memberikan isoparafin rendah bercabang 1 yang angka oktannya tidak begitu besar. Dapat dicatat bahwa isomerat yang dihasilkan berkadar parafin tinggi dengan angka oktan tinggi dan sensitivitas yang rendah ROM sama dengan MON atau baik, sehubungan dengan dua komponen utama bensin lainnya, bensin perengkahan katalik dan reformat berkadar aromatik tinggi, mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi, MON kurang RON atau kurang baik, maka hasil ini membuat isomerat menjadi komponen bensin berharga di dalam industri pembuatan bensin ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai proses isomerisasi
pada kilang migas, di mana umpan proses isomerisasi adalah nafta ringan pada suhu 30 sampai dengan 75 derajat Celcius yang mengandung sebagian besar pentana C5 dan heksana C6 dengan sedikit campuran siklopentana dan metil siklopentana. Pada umumnya, parafin merupakan normal parafin dan sedikit isoparafin bercabang satu, sehingga angka oktan umpan nafta ringan ini rendah, sekitar RON 65 sampai dengan 70. Proses isomerisasi ini menggunakan katalis biofungsional, di mana bagian reaksi terdiri dari dryer dan reaktor, dan bagian recovery terdiri dari separator dan fraksinator, di mana umpan dialirkan ke dalam dryer, parafin feed dialirkan ke dalam dryer. Di dalam dryer ini umpan digabungkan atau dicampurkan dengan sirkulasi gas hidrogen dan dipanaskan sampai temperatur panas reaksi berkisar 200 sampai dengan 300 derajat Fahrenheit dan tekanan 200 PSIG. Dari dryer, kemudian reaktan dimasukkan ke dalam reaktor. Reaktor ini berfungsi mereaksikan normal parafin menjadi isoparafin melalui suatu fixed bed katalis, di mana reaktor umumnya berupa vessel silinder yang diisi bed katalis pada suatu support, kemudian produk keluar dari bagian bawah reaktor dan menuju ke fixed bed katalis. Nah, di fixed bed katalis terjadi reaksi antara AlCl3 dan HCl pada suhu 200 sampai dengan 300 derajat Fahrenheit dan tekanan 200 PSI. Setelah produk keluar dari fixed bed, kemudian hasil bawahnya berupa fresh AlCl3 mengalir menuju ke reaktor atau di-recycle kembali ke reaktor, dan hasil atas dari fixed bed katalis mengalir menuju ke flash drum. Nah, hasil atas fixed bed masuk ke dalam flash drum untuk diuapkan seluruh atau sebagian hasil umpan yang bertekanan tinggi dengan menempatkan pada fase yang bertekanan rendah, kemudian hasil yang bertekanan rendah. Kemudian hasil atas flash drum berupa light gas menguap, dan hasil bawah dari flash drum menuju ke separator. Nah, sebelum reaktan masuk ke dalam separator, terlebih dahulu didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam separator. Nah, separator ini berfungsi untuk memisahkan hasil reaksi isoparafin dengan hidrogen top produk dari separator disirkulasi kembali ke reaktor atau di-recycle kembali ke reaktor. Bottom produk berupa campuran hasil reaksi berupa isomeret cair yang keluar dari bawah separator, kemudian menuju ke caustic waste. Nah, keluaran dari caustic waste itu menuju ke fraksinator. Nah, fraksinator ini untuk menghilangkan produk gas LPG dari produk isomeret fraksinator dengan bubble cup tray tower, dan hasil top produk berupa isoparafin yang merupakan hasil utama dan dapat mencapai purity 99%. Kemudian bottom produk berupa normal parafin yang disirkulasi kembali ke dalam reaktor atau di-recycle kembali ke dalam reaktor. Proses isomerisasi dua tahap ini dapat menghasilkan produk isomeret berangka oktan tinggi